Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, dan di antara nikmat terbesar juga adalah nikmatut taufik, dimudahkannya kita untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, dibimbing oleh Allah pada jalan yang lurus. Hati kita diberikan hati yang cenderung pada kebaikan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam menjalani kehidupan ini, contoh yang harus kita tiru, baik dalam ucapannya, baik dalam melangkahnya, berpakaiannya, dan segala hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, maka usahakan kita menirunya. Suatu ketika disebutkan oleh para ulama sirah, ini Syiar A'lam An-Nubala, Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika di saat beliau melakukan perjalanan bersama rombongannya, maka tiba-tiba beliau pun melangkahkan kaki ke sebuah pohon dan beliau pun berteduh duduk di sana. Maka ya rombongannya itu salah satunya bertanya kepada beliau, "Kenapa engkau melakukannya?" Apa jawab beliau? "Karena dahulu aku pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini." Beliau melangkahkan kakinya di pohon tersebut, lalu beliau berteduh sejenak duduk. Lihat bagaimana bagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umar mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan langkah kakinya, berteduhnya di sebuah pohon, ya. Apalagi meniru Nabi dalam hal sholat, meniru Nabi dalam hal berpakaian, berpenampilan, tentu jauh lebih utama, ya. Harus Ahlussunnah wal Jamaah, Salafus Saleh meniru para salafnya, para pendahulunya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam berpakaian, berpenampilan, maka hendaknya kita berusaha untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang membangkang, ya, maka enggan memasukinya. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam kajian tafsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari tafsir ya, An-Naba, ya, yaitu
surat pertama di dalam juz 30. Ya. Baik, di sini sudah hafal. Ada yang sudah hafal juz An-Naba? Apa surat An-Naba? Kelas? Tamam? Alhamdulillah ada. Masya Allah, yang apa? Yang kecil aja sudah hafal jemaah, apalagi yang besarnya ya. Insya Allah. Cuman tawadhu aja, nggak angkat tangan ya. Tawadhu aja, nggak angkat tangan. Ya, usahakan ketika kita pelajari Al-Quran, tafsirnya sambil menghafal jemaah ya. Sambil menghafal. Jadi jamaah bukan disisipkan ya. Utamakan satu waktu untuk menghafal Quran. Utamakan, jangan disisihkan. Kalau disisihkan berarti sisa jemaah. Kalau ada waktu, ya Allah ngapal. Kalau nggak ada waktu sibuk berarti nggak ngapal. Jangan gitu. Tapi apa? Mengutamakan. Ingat-ingat ini. Mengutamakan waktu untuk menghafal Al-Quran. Terserah para jamaah. Ada waktu longgarnya di jam berapa ya? Bisa di waktu maghrib, misalkan ba'da maghrib sampai isya, ya kurang lebih 40 sampai 50 menit. Itu untuk Al-Quran. Ya, dibaca, dihafal, dan dipahami maknanya. Ya, insya Allah kalau paham makna kita akan pelajari di sini. Berarti sisanya adalah membaca dan menghafal. Ya, kami harapkan para jamaah di sini ketika kita membahas An-Naba, ya sambil dihafal An-Nabanya. Selesai pelajaran An-Naba, ya sudah hafal. Mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Insya Allah bisa. Apalagi keutamaan menghafal Quran ini banyak jamaah. Ya, kami di muqaddimah ya kita akan pelajari keutamaan menghafal Quran. Ini tujuannya apa? Supaya para jamaah menghafal Quran. Utamakan waktu dalam sehari. Ya, bisa 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu. Lebih baiknya 3 waktu. Ya. Kalau cerita pengalaman jamaah, biasanya menghafal itu, kalau saya ya, cerita pengalaman, mulainya ba'da isya. Ba'da isya itu setengah halaman, insya Allah bisa ya, setengah halaman. Besoknya ba'da subuh setengah halaman berikutnya. Jadi itu sudah satu halaman ya. Nah zuhurnya di murojaah, insya Allah mungkin. Sorenya ya murojaah yang lama sama yang baru tadi. Bisa dipahami jemaah? Nah itu thoriqoh ana dulu ya. Jadi ngapalnya mulainya ba'da isya setengah, ba'da subuh setengah, sambil dikuatkan semua hafalan itu jadi setengah pertama dan setengah kedua jadi 1 halaman. Ba'da subuhnya, karena kan dari jam 7 sampai zuhur kita belajar di kelas ya, sibuk. Nah ba'da subuh selesai, ba'da zuhur selesai, sebelum makan murojaah lagi, menguatkan hafalan 1 halaman itu. Insya Allah bisa ya. Nah habis asarnya ya murojaah semua hafalan ya, atau sebagiannya ya, murojaah yang banyak gitu. Nah begitu seterusnya, insya Allah kalau kita istiqomah Allah mudahkan ya. Man ta'awwada ala syai'in sara alaih, ya kan perkataan hikmah. Barang siapa yang sudah terbiasa dengan sesuatu maka dia akan ahlinya ya. Bisa ala biasa karena sudah terbiasa. Ya, kalau jamaah sekarang bisa nggak ya 1 halaman sehari? Ya karena memang belum terbiasa. Jadi aneh. Bayangin aja jamaah ya, orang yang apa itu teh nerbangin pesawat, namanya apa? Nerbangin pesawat, supirnya pilot ya. Pilot, bayangin pilot. Bisa nggak ya saya nerbangin pesawat kayak? Ya nggak bisa karena belum terbiasa. Ya nggak usah jauh-jauh, mobil saja mungkin ya, mobil. Bisa nggak ya nyetir mobil? Kalau awal pertama ya nggak bisa, wajar itu. Tapi nanti dicoba sehari, 2 hari, 3 hari, insya Allah udah lancar. Sudah siap ke tol dari Bandung ke Jakarta. Ya.
Karena apa? Karena sudah biasa. Nah, begitu juga kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi kita tahap pertama harus pembiasaan dulu. Biasa, insya Allah nanti Allah mudahkan. Ya, jadi kami harapkan para jamaah di sini yang belajar tafsir bersama kami, ya, maka harus utamakan waktu menghafal. Ya, bukan hanya membaca. Yang di pertemuan awal-awal dulu ya, awal-awal kita belajar, kita sebutkan muamalah bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya dengan 3, yaitu dia baca, ya, dia dia baca, dia tadabburi, dia amalkan. Dan amalkan ini ya bisa bentuknya dengan praktek langsung atau dia hafalkan supaya itu menjadi menempel di dalam dirinya. Ya, bisa dengan hafalan, dengan praktek langsung. Itu akan menempel dalam dirinya Al-Quran itu. Ya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Rabbul Alamin, menurunkan az-zikra. Apa ya az-zikra, ikhwah? Al-Quran. Kami menurunkan Al-Quran ini. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Ya. Jadi Al-Quran ini sudah terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jazakallahu khairan. Sudah terjaga. Jadi enggak akan ada salah atau campur tangan manusia, ya. Seperti kitab-kitab yang lain. Seperti kitab Zabur, Taurat, Injil, itu kan sudah mukhtalat bi kitabatin nas. Sudah tercampur dengan ya tulisan-tulisan manusia. Sudah terkontaminasi, khalas. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah berjanji menjaganya, kemurniannya. Allah janji dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." La di sini bukan la tidak, tapi lahafidun. Benar-benar lamut taukid, ya, benar-benar akan menjaganya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Maka jawabannya dengan adanya para penghafal Al-Quran. Adanya para penghafal Al-Quranul Karim. Jadi jika ada orang yang ingin mengganti lafadznya, nggak bisa, karena ada yang sudah hafal. Kayaknya ada yang 5 tahun sudah khatam hafalannya, ya. Ada yang 7 tahun, 8 tahun, itu sudah selesai menghafalkan Al-Quran dengan mungkin, ya. Itu kenapa? Karena Allah telah berjanji akan menjaga Al-Quranul Karim. Nah, sekarang kita mau nggak menjadi orang yang dipilih Allah untuk menjaga Al-Quran? Ya, mau tidak diri kita ini yang menjadi pilihan Allah untuk menjaga Al-Qurannya? Kalau mau, ayo sama-sama kita menghafal Al-Quranul Karim. Jadi kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah penjaga Al-Quranul Karim. Luar biasa, mulia. Ya. Kalau nggak mau, ya Allah akan kasih ke yang lain. Kalau kita nggak mau, Allah akan kasih ke yang lain. Keutamaan ini Allah akan kasih yang lain. Ya. Kalau kita nggak mau, Allah kasih ke yang lain. Ya. Jadi pada dasarnya kita yang butuh. Kita yang butuh. Kita ingin mulia di sisi Allah, maka kita ingin dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang menjaga Al-Quranul Karim dengan hafalan kita. Ya. Taib, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keutamaan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Pertama, yaitu dia didahulukan menjadi imam sholat berjamaah. Ya, penghafal Quran, keutamaannya adalah dia didahulukan untuk menjadi imam sholat jamaah. Nah,
Dasarnya adalah dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi." Ya. Yang berhak menjadi imam di suatu kaum, ya. Yang berhak menjadi imam di suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Aqra'uhum li kitabillah. Yang paling banyak hafalannya. Ya, jadi suatu perkampungan, di suatu masyarakat, kalau sesuai syar'i, yang dijadikan imam itu adalah yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling sesepuhnya atau yang paling tinggi jabatannya, bukan. Ya, sunnahnya sesuai sunnah Nabi SAW, yang paling banyak hafalannya, walaupun dia masih muda. Ya, walaupun dia masih muda, karena itulah sudah koridornya. Yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Berarti menunjukkan keutamaan penghafal Quran di atas yang lainnya. Ya. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, ya, fa'alamuhum bis sunnah. Kalau misalkan hafalannya setara, sama, maka yang paling mengenal sunnah, ya, yang paling mengenal sunnah, baru setelahnya dan setelahnya. Jadi intinya adalah ketika Nabi SAW bersabda apa? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Taib. Kemudian yang kedua, keutamaan penghafal Quran adalah ketika meninggal dunia, maka dia didahulukan di liang lahatnya. Ya, ketika meninggal dia didahulukan di liang lahatnya. Ini misalkan terjadi bencana massal misalkan, ya. Jadi banyak yang meninggal dunia. Maka ketika banyak jenazah itu dan tidak mungkin dikubur satu persatu, ya, satu tempat, tidak mungkin. Ini contohnya apa? Ya, gempa bumi misalkan, ya, atau tsunami, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak kematian massal. Ya. Nah, maka yang didahulukan adalah para penghafal Quran, ya, sebagaimana terjadi di perang Uhud, ya. Yaitu Nabi SAW menggabungkan 2 jenazah Uhud dalam satu kain kafan, ya, karena tatkala itu banyak kaum muslimin yang meninggal, para sahabat. Setiap hendak memakamnya, beliau bertanya. Perhatikan, nah di sini syahidnya. Ketika hendak memakamkan, maka beliau bertanya dulu, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ditanya oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan keutamaan penghafal Quran. Didahulukan hidupnya sampai kematinya. Masya Allah. Dimuliakan dunia dan akhirat. Ya. Jadi wafatnya dia, hidupnya dia, masih hidupnya dia diutamakan. Jadi imam. Harus di depan dia. Dan meninggalnya pun demikian. Dia yang harus pertama dikuburkan ke liang lahat. Luar biasa penghafal Quran. Ya. Kemudian Nabi SAW memposisikan yang paling banyak hafalannya di posisi paling dekat dengan lahatnya, ya, dengan lubangnya, ya. Ya kan kuburan, lubang kuburan itu ada lahatnya. Lahatnya itu yang agak bengkok. Nah, itu lebih dekat dengan lahatnya itu para penghafal Quran. Lantas beliau bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku akan bersaksi menjadi pembela mereka pada hari kiamat. Ini tatkala perang Uhud, ya. Banyak kaum muslimin yang meninggal, maka
Nabi SAW menguburkannya berdua, tapi diutamakan yang pertama adalah para penghafal Quran. Masya Allah. Baik. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diutamakan untuk menjadi pemimpin. Maksudnya pemimpin wilayah ya. Pemimpin wilayah yang mengatur urusan kaum muslimin, maka yang lebih berhak adalah para penghafal Quran. Ketika dalilnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Menjadi dalilnya athar ya, petunjuk dari para sahabat. Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu anhu untuk menjadi gubernur di Mekah. Nah, suatu ketika Umar berkata kepada Nafi' ya, di daerah Asfan, siapa yang menggantikanmu di Mekah? Ya, mungkin beliau ada urusan begitu ya. Kemudian Umar bertanya kepada Nafi', siapa yang menggantikan kepemimpinanmu di Mekah? Maka jawab Nafi' ya bin Abdul Haris radhiyallahu anhu, yaitu Ibnu Abza. Maka Umar bertanya, siapa Ibnu Abza itu? Maka beliau menjawab, salah satu mantan budak. Coba perhatikan, salah satu mantan budak. Namanya budak jamaah ya? Bukan budak letik iya ya. Budak hamba sahaya, ya hamba sahaya. Ya, statusnya kalau dilihat dari sisi manusia ya, maka statusnya rendah. Tapi dilihat dari sisi Allah, Rasulnya, maka mereka mulia. Ya, jadi mantan budak di Mekah, jawab Nafi. Kata Umar, mantan budak kamu jadikan sebagai pemimpin. Kata Nafi apa? Dia penghafal Quran. Jawabannya dia penghafal Quran ya. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya Rasul SAW ketika mendengar kabar tersebut ya, maka Umar teringat dengan hadis Nabi SAW. Apa itu? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Quran. Ya, Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Quran. Allah mengangkat derajat kita dengan Al-Quran, dengan sebab Al-Quran. Ya. Wa yad'u bihil akharin, dan Allah akan menghinakan suatu kaum juga karena Al-Quran. Yang pertama, dia bermuamalah dengan Al-Quran dengan muamalah yang baik. Dia baca, dia tadabburi, dia amalkan, dia hafalkan. Maka Allah mengangkat derajatnya. Yang kedua, maka dia mengabaikan Al-Quran. Dia menyia-nyiakan Al-Quran yang banyak keutamaannya, tapi dia sia-siakan. Ya. Dia abaikan, padahal Al-Quran banyak keutamaannya. Ditaruh begitu saja, enggak dipegang, wala yaftah, wala yaqra, wala yatadabbar. Ya, tidak dipegang, tidak dibuka, tidak dibaca, tidak ditadabbur, wala yahfazuhu, enggak dihafalkan. Dibiarkan, disimpan di mana? Di raknya, di mana? Di khizanahnya, di lemarinya. Enggak dibuka kecuali Ramadan. Siapa gerangan? Nauzubillah. Al-Qur'annya cuman pajangan. Allah, ini keliru besar jemaah. Jangan demikian. Al-Qur'an harus senantiasa bersama kita dalam keseharian kita. Ya. Nanti yang nemanin kita di mana? Di kuburan ya Al-Qur'an, kalau kita bersamanya di dunia. Sahabat dengan Al-Qur'an di dunia. Kalau enggak, wadaan, ma'assalamah. Ya. Harus bersama Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, bahkan ya, kedudukan seseorang itu bergantung dengan
Al-Quran. Maka di sini keutamaan berikutnya yaitu penghafal Quran akan ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Tadi di dunia tadi hadisnya itu ya, innallaha rafa'a bil kitabi aqwaman wa yadau bil akharin. Nah, dalil di akhirat nanti Allah akan meninggikan derajat para penghafal Quran, yaitu ketika Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada yang bersahabat dengan Al-Quran. Sohib artinya apa? Sohib, iya, teman, sahabat, itu artinya sohib. Ya, ini sohib aneh nih. Sohib artinya ya teman, sahabat. Ya, nah dikatakan kepada yang bersahabat dengan Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan semakin tinggilah derajatmu di surga. Kata Nabi SAW apa? Inna fil jannati mi'atu darajatin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan jemaah. Ya. Wa kullu darajatin wa kullu ma baina darajataini wa ma baina as-sama'i wal ardh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap di antara derajatnya itu sejarak langit dan bumi, jauh jaraknya. Ya, fa idza sa'altumullah fas'alu firdaus fa innaha awsatul jannah wa a'laha. Kalau engkau meminta, maka mintalah surga Firdaus. Minta kepada Allah surga, maka minta surga Firdaus. Fa innaha awsatu al-jannah, karena surga Firdaus adalah seutama-utamanya surga dan paling tinggi. Nah, itu surga Firdaus. Nah, orang yang terus membaca Al-Quran, ya, menghafalnya, bersahabat dengan Al-Quran, maka dia diperintahkan pada hari kiamat untuk baca dan semakin tinggilah derajatnya. Waratil, dan tartilkan, kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkannya di dunia. Jadi kebiasaannya, ya, mentartilkan Al-Quran. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha, karena derajatmu, ya, di surga Allah bergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Yakni semakin banyak engkau membaca dari ayat-ayat Al-Quran, maka semakin tinggilah derajatmu kelak di surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kata Al-Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang dimaksud dengan sahibul Quran di sini adalah terkhususnya para penghafal Quran. Ya. Wallahi, kenapa? Karena penghafal Quran pasti dekat dengan Al-Quran. Beda dengan qari'ul Quran. Paham ya, Mas? Kalau qari'ul Quran yang baca Al-Quran, iya, dia cuma membaca. Berarti waktunya dengan Al-Quran hanya sebatas membaca. Mungkin sekali dua kali dalam sehari membaca. Tapi yang menghafal nggak mungkin cukup sekali. Betul tidak jemaah? Menghafal Quran nggak mungkin cuma sekali. Kecuali mungkin seperti Imam Bukhari mungkin, ya. Dia baca langsung hafal. Kalau penghafal Quran, ya sekarang ya harus baca 10 kali baru hafal, 20 kali baru hafal. Berarti dia banyak bersama Al-Quran tidak? Banyak, sering. Nah, inilah namanya sahibul Quran, ya, bersahabat dengan Al-Quran, yaitu para penghafal Quran. Karena pasti dia sering bersama Al-Quranul Karim, ya. Mulai paginya, siangnya, sorenya, malamnya. Kalau dia penghafal Quran, pasti ada waktu untuk murojaah, ada waktu untuk membaca, terus menerus menghafal. Dia pasti bersama Al-Quran, ya. Maka ini keutamaannya. Kemudian di antara keutamaan penghafal Quran, ditemani para malaikat. Masya Allah, ya. Jadi dia mendapat keutamaan ditemani para malaikat. Taib. Hadisnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, ya,
Masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram. Ya. Perumpamaan yang membaca Al-Qur'an lagi menghafalnya. Dia baca dan juga dia berusaha untuk menghafal dan menghafalnya. Ma'as safaratil kiram, maka bersama para malaikat yang mulia. Dia ditemani dengan para malaikat. Berarti menunjukkan malaikat senang tidak dengan penghafal Quran? Senang jemaah. Ya. Hebat jemaah kalau kita itu fansnya ya. Kalau mungkin bahasa kita ya, bahasa modern apa? Fansnya malaikat. Masya Allah. Luar biasa tidak? Luar biasa. Fansnya malaikat. Ya. Makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Kiramim baroroh kata Allah. Makhluk yang terus taat. Mulia lagi taat terus-terusan. Nah, mereka mencintai kita jika menghafal Al-Qur'anul Karim. Luar biasa. Ya. Taib. Wa masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Ya. Sementara orang yang membaca Al-Quran, jika dia membaca Al-Quran dan dia berusaha ya untuk membacanya, wa alaihi syadid, dan penuh beban. Jadi dia baca, tapi mungkin masih bacaannya ya ya masih terbata-bata gitu ya, masih terbata-bata bacaannya. Dia jadi berat, tapi dia berusaha terus membaca. Maka kata Nabi SAW, falahu ajrani. Dia dapat dua pahala bacanya, pahala berusahanya. Ya, dapat pahala. Nah, intinya adalah ketika Nabi mengatakan apa? Ma'a as-safaratil kiram, bersama para malaikat. Inilah keutamaan para penghafal Al-Qur'anul Karim. Baik. Itu bunyi apa tadi jemaah? Baik, ya, adzan dulu. Ya, siap. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Nah, kita mulai kembali kajian kita. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara keutamaan penghafal Quran yaitu di akhirat akan diberikan mahkota, ya. Ya, diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini hasan, ya. Nabi SAW bersabda apa? Yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Al-Quran itu datang pada hari kiamat. Jadi Al-Quran datang. Jadi dia bisa berjalan, ya. Datang pada hari kiamat. Kepada siapa? Kepada sahibul Quran, ya, yang bersahabat dengannya selama di dunia. Masya Allah, sahabat yang tidak mengkhianati, ya jemaah, ya. Kalau sahabat di dunia itu kita akan tinggalkan, kita akan berpisah. Di akhirat sendiri-sendiri urusannya, nggak akan bisa nolong, ya, urusannya sendiri-sendiri. Tapi Al-Quran jika kita bersamanya sampai terus menemani kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Nah, kisahnya sebelum dia masuk, ya, ketika dia telah meninggal dunia, ya, di akhirat kelak, maka Al-Quran akan mendatanginya. Fayaqul, maka Al-Quran mengatakan kepada Rabbnya, Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, hullihi, berikanlah dia perhiasan, falyulbasu tajal karomah. Kata Al-Quran kepada Allah, ya Rabb, berikanlah beliau ini perhiasan. Maka dia pun diberikan mahkota kemuliaan, ya, di surga Allah Rabbul Alamin. Summa yaqul, tidak sampai di situ jemaah. Kemudian Quran ini berkata lagi kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, zidhu, tambah lagi, ya. Fayulbasu hullatal karomah, kemudian dia pun dipakaikan pakaian perhiasan, ya. Tadi mahkota, sekarang pakaian perhiasan kemuliaan. Summa yaqul, kemudian Quran berkata lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, irdi anhu, redailah orang ini. Fayardo anhu, Allah pun redha kepadanya. Fayaqululah, kemudian fayuqalulah, kemudian dikatakan kepada sahibul Quran ini, ya, orang ini, Iqra, bacalah olehmu Al-Quran, warqa, dan naiklah derajatmu di surga.
wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah, maka dia pun ditambahkan setiap ayat yang dia baca kebaikan, akan ditinggikan derajatnya setiap ayat yang dia baca. Masya Allah, tabarakar rahman. Inilah Al-Quran ya. Jika kita bersamanya pada kehidupan dunia ini, maka pada kehidupan akhirat wallahi akan juga bersama kita, membantu kita, menolong kita, bahkan memuliakan kita ya. Dan bahkan dengan kita menghafal Quran ikhwah ya, kita baca, kita hafalkan, itu sama saja dengan birrul walidain. Sama saja dengan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mengapa demikian? Karena di ayat yang lain ya, di ayat yang lain Nabi SAW bersabda, man qara'al Qur'an wa ta'allama wa amila bihi, barang siapa yang membaca Al-Quran, yang namanya hafal pasti dia baca. Kalau baca belum tentu ngapal, tapi ngapal pasti dia baca. Berarti masuk juga penghafal Quran, masuk hadis ini ya. Man qara'al Quran, yang baca Al-Quran, ini para penghafal Quran. Wa ta'allama, dan mempelajarinya. Wa amila bih, dan mengamalkannya. Ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan, maka Allah akan memberikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Masya Allah, mahkota kemuliaan ya untuk kedua orang tuanya. Lalu ya, orang tuanya pun bertanya ya, dari mana ini? Bima kasaina hada, kenapa engkau memberikan pakaian atau mahkota kemuliaan ini? Ya, bertanya kedua orang tuanya. Fayuqal, maka dijawab, bi akhdhi waladikumal Qur'an, ya, karena sebab anakmu yang mengamalkan Al-Quran, yang membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Jadi anak yang seperti ini pada hari kiamat dia akan buat surprise gitu ya orang tuanya. Jadi buat surprise orang tuanya, dikasihkan mahkota dari surga, kemuliaan untuknya. Baru orang tuanya nanya, dari mana nih? Karena anakmu yang bersama Al-Quranul Karim. Ya. Masya Allah, tabarakar rahman. Di riwayat yang lain ya, dalam riwayat At-Tabrani, dan ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah karrajul asyahib. Nah, Masya Allah, pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang dalam bentuk seorang lelaki yang cerah. Jadi dia menjelma, Al-Quran itu menjelma jadi seorang lelaki yang berwajah cerah, yang berparas cerah ya. Yaqulu li sahibi, lalu dia berkata kepada sahabatnya ini, ya sahabatnya ini manusia ya. Dia berkata kepada sahabatnya ini, hal ta'rifuni, kamu tahu aku enggak? Insyaallah, luar biasa ya. Ini benar tidak jamaah? Ya benar, karena ini wahyu ya. Jadi Al-Quran yang kita baca itu nanti dia menjelma jadi seorang lelaki yang berwajah cerah, berparas cerah, indah ya. Lalu dia bertanya kepada kita, kamu tahu aku enggak? Masya Allah. Analladzi kuntu asharu lailak wa aghma'u uhajiru ya. Saya adalah yang membuat kamu bergadang, tidak bisa tidur malam, yang membuat kamu kehausan di siang hari. Maksudnya apa? Orang yang menghafal Quran. Al-Quran itu, kalau orang menghafal Quran pasti banyak waktunya tersita untuk Al-Quran ya. Biasanya begitu. Sekali lagi, kecuali Imam Bukhari ya. Insya Allah sedikit waktunya, baca langsung hafal. Kita ya yang seperti ini keadaannya ya, biasanya waktunya tersita banyak. Nah, Al-Quran menceritakan
Al-Quran menceritakan, aku yang dahulu menjadi penyebab kamu bergadang. Aku yang dahulu menyebabkan kamu kehausan. Baca terus ya. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian diletakkan mahkota kehormatan di atas kepalanya. Dan kedua orang tuanya diberi pakaian indah yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Jadi dia merupakan kebaktian kepada orang tua ya dengan bersama Al-Quran juga. Al-Quran Al-Karim. Lalu kedua orang tuanya bertanya, ya Allah, dari mana kami bisa mendapatkan pakaian seperti ini? Maka ya dijawab, karena anakmu dahulu mengajarkan Al-Quran. Bita'limi waladikum Al-Qur'ana. Karena anakmu dulu mengajarkan Al-Quran. Dia sibuk dengan Quran, mengajarkan orang lain Al-Quran, hidupnya dengan Quran. Ya, maka yang seperti ini akan memuliakan orang tuanya di akhirat. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Share waktu jemaah. Ya, mungkin cukup segini ya dari keutamaan Al-Quranul Karim. Masuk Anabah? Siap? Kayaknya anak yang gak siap ya. Capek udah jam. Ya. Tapi mungkin untuk selanjutnya ya, pertemuan berikutnya semoga Allah mudahkan, baru kita masuk pembahasan tafsir An-Naba. Jadi anak sengaja panjang lebar di muqaddimah karena kalau Al-Fatihah ya sudah pada hafal jemaah ya. Enggak mungkin enggak, insya Allah pada hafal. Nah, An-Naba ini mungkin ada sebagian yang belum menghafal. Yang belum menghafal, maka usahakan. Sudah banyak keutamaan yang kita ketahui. Sudah sampai ilmunya nih, tinggal dipraktekkan, diamalkan, menghafal Quran. Ya. Jadilah para penghafal Quran, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita mencukupi kajian kita, barangkali ada pertanyaan atau menambah faedah, ahlan wa sahlan, silahkan. Naam, barakallahu fiik. Yang pertama Ustaz, yang pertama bahwasanya kalau kita menghafal Al-Quran ya, salah satunya bahwasanya orang tua kita akan di mahkota. Saya pernah berdiskusi sama Pak Ustaz, katanya itu hadisnya doi, benar Ustaz? Nah, itu ada memang ikhtalafa muhaddisul hadis. Para ulama hadis itu berbeda pendapat. Makanya di sini ana sebutkan